Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menjaga, memelihara, dan menolong setiap kehidupan kita waktu demi waktu. Dan kita sudah melewati sepanjang malam dengan baik. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita akan kembali mendengarkan renungan hari ini dengan judul Harga Sebuah Ketaatan. Firman Tuhan terambil dalam Roma 16 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya akan ambil bagian ketaatan iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, ketika ada hal-hal yang kita alami, yang kita tidak mengerti dalam hidup kita, kita harus belajar untuk percaya sungguh kepada Tuhan. Bahwa apapun juga yang terjadi dalam hidup kita itu, Tuhan Maha mengetahui seluruh kehidupan kita, dan Tuhan sungguh mau membawa kita untuk kita belajar taat dalam hidup kita. Kadang Tuhan membawa kita untuk belajar taat dari hal-hal yang kecil dulu. Dan kira-kira apakah kita mau melakukannya dalam hidup kita atau tidak? Dalam kesempatan ini saya ingin menyaksikan kesaksian yang saya alami dalam hidup saya, yaitu tentang tempat tinggal saya. Puji Tuhan Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu pada saat tahun 2019 setelah kantor saya dipindahkan ke Sunter, berarti saya harus lebih jauh lagi untuk berangkat ke kantor. Dan karena tinggal di Tangerang dan harus ke Sunter, berarti saya harus naik transportasi yang menurut saya nyaman, saya naik kereta. Dan puji Tuhan pada waktu itu ada beberapa teman termasuk Ketua Padus Ibu Fana bertanya kepada saya, juga Ibu Lani bertanya kepada saya kenapa saya tidak pindah tempat tinggal. Dan waktu itu saya berkata saya ingin berdoa untuk bertanya kepada Tuhan sebelum saya mengambil keputusan. Nah puji Tuhan Bapak Ibu, saya mengambil waktu untuk berdoa khusus dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya tinggal di Tangerang, saya kerja di Sunter, saya gerejanya di BSD. Apakah Tuhan izinkan saya pindah, apakah ke BSD atau cari tempat di Sunter? Waktu itu Tuhan tidak langsung jawab apa yang menjadi pertanyaan saya atau pergumulan saya saat itu. Karena memang kalau pergi kerja ke Sunter saya harus naik kereta lebih pagi dan keretanya sangat penuh berdesakan, dan pulang kantor juga sangat penuh berdesakan dan energi saya hampir habis. Apalagi kalau hari Jumat harus dilanjutkan lagi ke latihan paduan suara dan pulangnya sudah sangat malam. Dan hari Sabtu harus kembali lagi bekerja. Dan memang membutuhkan tenaga ekstra untuk melakukan aktivitas-aktivitas setiap hari. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya menjalani aja semua yang Tuhan izinkan saya jalani. Dan dengan waktu yang berjalan, pada saat saya berdoa, Tuhan ingatkan saya satu hal, yaitu Tuhan belum izinkan pindah kemana-mana, jadi saya masih harus tetap tinggal di Tangerang. Waktu itu saya tidak mengerti, karena saya pulang pergi kerja terlalu jauh dan banyak alasan yang membuat saya agak capek. Tetapi setelah saya berdoa lagi, Tuhan teguhkan hati saya, dan saya ambil komitmen di dalam hati saya bahwa Tuhan, saya mau belajar taat walaupun saya tidak mengerti. Dan pada saat Ibu Fana bertanya, saya sampaikan seperti itu. Saya bilang, Tuhan belum izinkan pindah kemana-mana, saya masih harus tinggal di Tangerang.
dan saya tidak mengerti, tapi saya mau belajar dengar-dengaran. Walaupun saya capek, tapi saya yakin Tuhan akan kasih kekuatan kepada saya untuk menjalani hari-hari saya. Kalau saya sakit, saya yakin Tuhan akan sembuhkan saya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih, dengan berjalannya waktu dan pada saat pandemi ini, karena rumah saya jauh di Tangerang, jadi dari kantor pimpinan mengambil keputusan untuk saya stay at home, atau istilahnya tinggal di rumah aja, karena berisiko kalau harus naik kereta pulang pergi, apalagi di situasi seperti pandemi ini. Jadi saya dirumahkan mulai dari bulan Maret. Nah, saya menjalani saja semua hal yang saya harus jalani. Dan beberapa waktu belakangan ini Tuhan kasih pengertian yang luar biasa kepada saya. Tuhan taruh di dalam hati saya, inilah kenapa Tuhan belum suruh saya pindah. Ternyata untuk menjaga saya, untuk memelihara saya, Tuhan suruh saya tetap tinggal di Tangerang. Kalau umpamanya saya pindah ke Sunter, mungkin saya masih harus tetap bekerja. Tetapi karena Tuhan menyuruh saya untuk tidak pindah dan tetap tinggal di Tangerang, maka saya disuruh istirahat di rumah. Dan pada waktu saya istirahat itu, Tuhan juga izinkan saya sakit, dan saya memang harus benar-benar istirahat. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ada satu hal yang mungkin hal ini kecil bagi Bapak Ibu yang kekasih, tetapi ini hal yang luar biasa. Tuhan taruh di dalam hati saya bahwa Tuhan suruh saya tinggal di Tangerang, dan Tuhan memelihara saya seperti Tuhan memelihara Elia pada saat kelaparan, pada saat kekeringan, dan Elia disuruh tinggal di Sungai Kerit, dan Tuhan memelihara Elia setiap pagi dan sore dengan memberikan burung gagak. Dan hal itu yang Tuhan taruh di hati saya, dan saya sangat bersyukur pada saat saya mengetahui hal itu. Dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dalam hidup saya. Mungkin kita semua mengalami hal-hal yang sulit di saat-saat pandemi seperti ini, tetapi Bapak Ibu yang kekasih, kita percaya kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Allah yang dahsyat dan ajaib. Kadang-kadang kita dituntut untuk belajar untuk taat dalam hal-hal yang kecil. Apakah kita mau belajar taat ataukah tidak? Tetapi kita percaya kepada Tuhan, ada hal-hal yang indah yang Tuhan buat dalam hidup kita pada saat kita mau belajar taat. Kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang Tuhan mau buat dalam hidup kita, dan hal itu luar biasa. Dan inilah yang saya alami hingga saat ini. Saya bersyukur karena Tuhan membawa saya dengan hal yang kecil mungkin, tetapi ini hal yang luar biasa buat saya. Karena dengan saya melakukan ketaatan untuk tidak ambil keputusan untuk pindah, disitulah saya melihat bahwa Tuhan memelihara saya dengan cara Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu, mungkin ini kesaksian yang saya bagikan buat kita semua. Saya percaya setiap kita yang di dalam hal-hal dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang Tuhan tuntut, ada hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita belajar apa yang Tuhan mau bagi kita. Kita belajar melakukannya dalam hidup kita. Kita mau menyenangkan Tuhan lewat apapun juga, karena kita percaya Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang akan memelihara kita di situasi-situasi sulit. Seperti yang saya alami di situasi sulit ini, Tuhan memelihara saya dan Tuhan memberkati kehidupan saya. Puji Tuhan, inilah kesaksian saya, dan mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu atas kasih, kemurahan, kebaikan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan Engkau membawa saya secara pribadi
untuk Tuhan belajar taat dengan hal yang kecil. Tuhan, di situ ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Tuhan, di mana Tuhan memelihara saya di situasi sulit seperti ini. Dan saya percaya Tuhan Yesus, Engkau juga ada memelihara, menjaga dan menyertai semua umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka alami dan butuhkan, mari Tuhan pelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, bahkan Tuhan yang menyatakan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Bawa kami untuk belajar taat dengan hal-hal yang kecil dalam hidup kami, dan bawa kami mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan, di mana Tuhan Engkau Allah yang sungguh baik, yang sanggup memelihara dan menolong setiap kami. Memberkati Bapak Ibu semuanya Tuhan dalam segala aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan Tuhan memberkati di dalam setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih. Inilah kesaksian dan renungan singkat yang saya bagikan kepada kita semua. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Haleluya, amin.